Pada video kali ini saya akan membahas tentang penggunaan AI dan sumber daring dalam pencarian informasi akademik secara etis bagi mahasiswa. Topik ini penting karena di era digital mahasiswa sangat tergantung pada internet dan AI dalam menyelesaikan tugas akademik. Apa ya pentingnya pencarian informasi akademik secara etis? Yang pertama itu tentu saja informasi akademik harus akurat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Lalu yang kedua ada etika mencegah. Etika mencegah itu memiliki contoh seperti plagiarisme, penyebaran hoaks, informasi tidak kredibel. Lalu yang ketiga ada etika mencerminkan integritas mahasiswa. Lalu ada sesuatu narasi yang saya dapatkan dari hal-hal tersebut. Yang pertama itu kita dapat mencari informasi secara etis penting agar karya akademik yang kita hasilkan tetap orisinal dan ilmiah. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian contohnya. Kita buka Google Chrome-nya, lalu kita cari Google Scholar. Ini adalah contoh sumber pencarian yang sering digunakan oleh mahasiswa pada umumnya. Yang pertama ada Google Scholar. Nih, di Google Scholar kita klik saja Google Scholar. Nah, di Google Scholar ini memiliki fungsi yang dimana dapat mencari jurnal, skripsi, maupun artikel. Di Google Scholar ini memiliki kelebihan yang tentunya sumber akademiknya terpercaya. Lalu kekurangan dari Google Scholar ini tidak semua artikel itu gratis. Jadi begitu. Jadi bagaimana cara menggunakan Google Scholar? Jadi di Google Scholar ini di pencarian yang ini bawah Google Syndica, lalu kita misalkan kita cari seperti contohnya kita ingin mencari jurnal. Jadi kita cari literasi informasi pada perpustakaan. Nah, di sini nih terserah mau pilih yang mana. Jadi saya ingin memilih yang perpustakaan dalam meningkatkan literasi informasi di kalangan masyarakat. Nah, di sini nih kita cari PDF-nya. Nah, di sini nih PDF. Kita klik saja. Ini biasanya ada yang langsung muncul ke artikelnya, dan biasanya juga ada yang download seperti ini. Nah, begitu cara menggunakannya. Oke, selanjutnya kita masuk ke Google Search. Nah, di Google Search ini pencariannya umum dan juga cepat atau instan, yang mana memiliki kelebihan mudah diakses, dan juga Google Search ini memiliki kekurangannya. Kekurangannya itu perlu seleksi sumber yang valid. Sepertinya ini kita pengen mencari jurnal, seperti contohnya ini OPEC di perpustakaan. Nah, biasanya kita harus pandai-pandai, kita harus mencari sumber-sumber yang valid begitu, yang valid dan kredibel. Biasanya itu yang bagus tuh ya, yang ada perpusnasnya, ada Universitas Jambinya, Universitas Terbuka-nya. Jadi kita harus bisa dalam mencari sumber yang valid ya teman-teman. Lalu ada Wikipedia. Di Wikipedia ini memiliki fungsi seperti gambaran awal atau topik umum. Di sini di Wikipedia juga memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya itu
bisa mudah dipahami, mudah digunakan, dan mudah juga untuk diakses ya teman-teman. Lalu ada kekurangannya juga. Kekurangannya itu tidak dianjurkan sebagai sumber utama. Nah, begitu. Lalu kita masuk ke ChatGPT lagi. ChatGPT maupun Perplexity AI juga bisa. Nah, ChatGPT dan Perplexity AI. Apa sih fungsi dari ChatGPT dan Perplexity AI? Nah, jadi fungsi dari kedua AI ini dapat membantu kita dalam meringkaskan ataupun memudahkan kita dalam mencari sumber atau apa gitu. Jadi dan juga lebih pemahamannya juga lebih luas daripada ya Google yang kita cari tadi juga. Dan ini juga tidak jadi patokan kita karena di AI ini kita tidak boleh menjadikan dia satu-satunya begitu, karena AI ini adalah suatu asisten kita, bukan sebagai asisten sehari-hari kita yang bisa menjaga diri kita gitu, bukan. Jadi kita jangan terpaku kepada AI juga. Ini kan AI hanya sebuah asisten begitu. AI ini kedua AI ini memiliki kelebihan yang cepat dan interaktif. Oke, mungkin itu saja yang bisa dapat saya jelaskan. Selanjutnya masuk ke bagian peran AI dalam proses temu kembali informasi. Di proses temu kembali informasi dalam peran AI ya, memiliki poin-poin penting. Yang pertama, ada AI dapat membantu kita mencari referensi lebih cepat, lalu merangkum teks akademik, lalu memberi ide awal penelitian. Dan juga contoh AI-nya ya itu ChatGPT dan juga Perplexity. AI itu berperan sebagai alat bantu, bukan untuk mengganti proses berpikir kritis oleh mahasiswa. Yang seperti saya jelaskan di awal tadi, yang tadi. Nah, selanjutnya ada etika pengguna informasi digital. Nah, di pengguna informasi digital memiliki poin-poin yang wajib kita ketahui. Yang pertama itu kita harus cantumkan sumber, atau yang bisa kita sebut itu adalah citasi. Nah, selanjutnya jangan kita asal copy paste. Nah, setelah itu kita harus juga menggunakan AI secara transparan, lalu bandingkan informasi dari beberapa sumber, dan kita juga harus menggunakan gaya citasi seperti APA style. Nah, begitu. Lalu adapun kesimpulannya, yang dimana kita sebagai mahasiswa kita dituntut untuk bijak dalam menggunakan teknologi modern seperti AI dan sumber daring. Dengan pencarian informasi yang etis, kita tidak hanya meningkatkan kualitas akademik, tetapi juga membangun karakter ilmiah yang bertanggung jawab. Nah, begitu. Nah, mungkin itu saja ya yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Jika saya ada salah kata, mohon dimaklumi, karena di sini kita juga sama-sama belajar, sama-sama memahami suatu hal yang baru. Jadi mohon dimaafkan jika saya ada salah kata. Baik, itu saja. Saya tutup dengan taufiq wal hidayah.